Hey guys, trailer perdana dari Doctor Strange in the Multiverse of Madness memberikan detail baru yang cukup mengejutkan. Belakangan ini, yang paling sering dibicarakan fans adalah sosok karakter yang diprediksi itu adalah Profesor X. Dengan bergabungnya mutant di MCU, maka ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk para mutant memulai debutnya. Tapi, ini bukan tentang X-Men saja loh guys. Ada yang jauh lebih besar lagi dari sekedar kemunculan dari Profesor X. Itu adalah sebuah kelompok superhero yang sudah lama kita nantikan di MCU, siapa lagi kalau bukan Illuminati. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas origin story dari Illuminati itu sendiri. Bahkan di akhir video nanti kita juga akan sedikit memberikan beberapa teori mengenai kemungkinan kehadiran dari Illuminati di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Illuminati sendiri merupakan kelompok rahasia yang berisikan sekumpulan superhero. Nah, superhero ini ternyata mewakili wilayah mereka masing-masing atau kelompok mereka. Iron Man sendiri mewakili Avengers, Profesor Charles Xavier mewakili X-Men dan juga ras mutant tentunya. Kemudian juga Reed Richards mewakili Fantastic Four, Black Bolt mewakili ras Inhuman, Doctor Strange mewakili Sorcerer, dan juga Namor di sini mewakili Raja Atlantis. Illuminati sendiri pertama kali muncul di komik New Avengers bagian 7 pada bulan Juli 2005. Kelompok karakter ini ternyata ditulis oleh Brian Michael Bendis dan juga diilustrasikan langsung oleh Steve McNiven. Sejarah terbentuknya tim ini sendiri ada di komik New Avengers Illuminati pada tahun 2006. Selanjutnya tim ini benar-benar di-reveal setelah perang antara bangsa Skrull dan juga Kree. Seorang Tony Stark sendiri adalah orang yang menginisiasi terbentuknya tim ini guys. Setelah kejadian perang antara Kree dan juga Skrull yang terjadi di bumi, ini membuat Tony Stark khawatir sekali kalau mereka akan ke bumi lagi dan membuat kekacauan lagi. Tony Stark dan juga T'Challa Black Panther mendiskusikan ini guys. Mereka akhirnya sepakat untuk membuat sebuah tim superhumans yang bisa menandingi kekuatan bangsa alien. Tim ini menyatukan semua tim superhero yang pernah ada di bumi. Meskipun T'Challa juga salah satu pionir dari Illuminati, tapi memang dia memutuskan akhirnya tidak bergabung dengan tim ini guys. T'Challa hanya menjamu dan juga menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh Illuminati saja. Singkatnya, Illuminati lalu melakukan perjalanan menuju ke Homeworld of the Skrull. Sampainya mereka di markas Skrull tersebut, mereka akhirnya membuat kesepakatan agar bangsa Skrull tidak lagi mencampuri urusan di bumi. Namun, akhirnya mereka malah ditangkap dan juga ditawan oleh bangsa Skrull itu sendiri. Saat ditawan, Skrull ternyata berhasil mencuri data dari setiap member Illuminati. Tidak berselang lama, beruntungnya Iron Man mampu memimpin timnya untuk melarikan diri dari Homeworld of the Skrull itu. Di lain sisi, bangsa Skrull ini menggunakan data yang mereka dapatkan tadi untuk menyusup ke bumi. Skrull akhirnya menyusup dengan menyamar sebagai Reed Richards dan membuat kekacauan di bumi guys. Kekacauan tidak hanya sampai di situ, Black Bolt juga ternyata selama ini adalah Skrull yang menyamar dan menyerang anggota Illuminati lainnya. Selain storyline yang melibatkan Skrull Empire, sepak terjang tim Illuminati juga ditemukan di event World War Hulk. Saat itu, Illuminati di bawah komando dari Tony Stark berniat untuk mengirimkan Hulk ke planet yang sangat jauh. Hal ini disebabkan karena Hulk sering kali mengamuk dan lebih banyak membuat kekacauan di bumi. Akhirnya mereka sepakat untuk mengirimkan Hulk ini ke luar angkasa. Akhirnya mereka memilih satu planet yang jauh sekali dari bumi. Di sana, Hulk bisa menikmati sisa hidupnya dengan tenang tanpa harus khawatir akan membuat kekacauan lagi. Rupanya, ide ini ternyata ditolak langsung oleh seorang Namor. Ia berpikir bahwa upaya terbaik untuk mengatasi masalah Hulk adalah dengan menyembuhkan Bruce Banner. Namor memprediksi walaupun dibuang, Hulk ini akan kembali mengamuk dan menyebabkan sebuah event yang dinamakan World War Hulk. Setelah muncul di komik Hulk tersebut, Illuminati juga kembali lagi di event Civil War. Saat itu, kepercayaan masyarakat terhadap superhero semakin menurun. Seorang Tony Stark akhirnya mengumpulkan semua anggota Illuminati, dan dalam pertemuan itu, Tony Stark mengenalkan sebuah aturan atau semacam undang-undang bernama Superhuman Registration Act. Undang-undang ini mengharuskan para superhero memperkenalkan identitas asli mereka kepada publik. Tapi memang ide ini hanya disetujui oleh seorang Reed Richards saja. Anggota yang tidak setuju mengungkapkan alasannya. Menurut mereka, undang-undang ini justru bisa menimbulkan perpecahan antara superhero itu sendiri. Dan benar saja, setelah peristiwa itu pecahlah salah satu event terbesar di Marvel yang kita kenal bersama, apalagi kalau bukan Civil War. Selama event Civil War, para anggota Illuminati lainnya malah menghindari konflik. Akhirnya, Illuminati terpecah dan juga bubar. Meski terpecah dan juga bubar, masing-masing mereka masih melakukan sesuatu yang besar bersama-sama loh guys. Seperti salah satu momen ketika Richard mengabarkan kepada timnya bahwa dia sudah mengumpulkan Infinity Stone agar batu itu tidak digunakan Thanos, Richard memutuskan untuk membagi batu-batu itu untuk disimpan. Ia sendiri bertugas untuk melindungi Power Stone, Profesor X melindungi Mind Stone, Doctor Strange melindungi Soul Stone, Namor melindungi Time Stone, dan yang terakhir Black Bolt melindungi Space Stone.
Sebenarnya memang masih banyak lagi sepak terjang tim Illuminati di dalam komik-komik Marvel. Tapi secara garis besar memang yang sudah kita ceritakan tadi guys. Nah sekarang, mari kita akan membahas apakah benar Doctor Strange kedua nanti akan mengenalkan tim Illuminati? Kalau iya, siapa saja anggotanya dan apa yang sebenarnya mereka lakukan guys? Kalau kita lihat, MCU tidak akan mengambil origin story dari tim Illuminati itu sendiri, karena kita tahu sendiri sepak terjang MCU dia tidak akan memulai dari awal lagi menceritakan bla bla blanya. Kalian bisa membaca di komik atau membaca di artikel saja. Bahkan kalau kita melihat dari tugas dan juga tujuan mereka saja sudah jauh berbeda dengan yang ada di dalam komiknya. Kalau di dalam komiknya, Illuminati ini dibentuk untuk mengatasi serangan alien, khususnya serangan dari bangsa Skrull. Tapi untuk di film Doctor Strange yang kedua, tentunya Illuminati akan mengatasi hal yang jauh lebih besar lagi, yaitu ancaman multiverse. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah Illuminati terbentuk setelah TVA kacau di series Loki? Jawabannya adalah bisa iya dan bisa juga tidak. Tapi kalau dilihat dari perannya, sepertinya tugas kedua organisasi ini sesuai dengan ancamannya guys. TVA berurusan dengan Nexus Event, sementara untuk tim Illuminati sepertinya untuk ancaman yang jauh lebih besar lagi. Salah satunya seperti kekacauan multiverse yang bisa membuat universe saling bertabrakan. Sudah jelas, ancaman ini tentu membutuhkan tim yang jauh lebih kuat lagi dari TVA. Dia ini adalah tim yang solid dan juga anggotanya memiliki kemampuan khusus. Tugas yang jauh berbeda ini tentunya akan mengubah beberapa anggotanya guys. MCU akan mengobrak-abrik member original sesuai kebutuhan cerita mereka itu sendiri. Dengan begitu, maka anggota dari tim Illuminati versi MCU akan lebih cocok ketika berurusan dengan multiverse. Yang pertama anggota dari tim Illuminati adalah Iron Man. Iron Man ini memang cukup sulit untuk menghilangkan perannya. Meski hanya mengandalkan teknologi, kejeniusan dari Tony Stark masih relevan ketika berurusan dengan multiverse. Kalau kita ingat lagi di trailer, kita sempat melihat bahwa Doctor Strange ini sempat tertangkap dan kita melihat dia dikawal oleh pasukan robot yang mungkin saja itu adalah Iron Legion. Kalau itu bukan drone Ultron dan itu ternyata adalah beneran Iron Legion, tentunya ini bukan Tony Stark versi Robert Jr. yang memerankannya guys. Tapi seperti yang banyak digadang-gadangkan adalah Tom Cruise yang santer dikabarkan akan bergabung di MCU dan dia akan menjadi varian dari Tony Stark yang akan disebut dengan Superior Iron Man. Meskipun Iron Man ataupun Tony Stark sudah meninggal di cerita universe utama MCU, tapi jelas kalau adanya tim Illuminati, dia ini sangat dibutuhkan di dalam kelompok ini guys. Selain sebagai orang yang mempunyai ide untuk membentuk tim Illuminati, tapi teknologi dari Tony Stark memang benar-benar sangat dibutuhkan oleh tim Illuminati kalau memang dia ingin mencegah bertabraknya multiverse dan juga ancaman multiverse lainnya. Member yang kedua tentu saja adalah Reed Richards. Di dalam trailer sendiri ada satu sosok yang kita curigai, itu adalah Mr. Fantastic. Mr. Fantastic juga merupakan anggota inti dari tim Illuminati original. Kemunculan dari Reed Richards di film Doctor Strange yang kedua ini bisa saja menjadi jembatan untuk Fantastic Four ke depannya. Sosok Reed Richards juga masih dibutuhkan dalam tim Illuminati. Dia adalah seorang ilmuwan yang sangat cerdas, menangani masalah multiverse, dan ilmuwan cerdas seperti Mr. Fantastic ini masih sangat dibutuhkan di dalam tim ini guys. Jadi, besar kemungkinan ia juga akan bergabung. Di member yang ketiga bisa saja itu adalah seorang Mordo. Memang kalau kita bandingkan dengan Mordo di versi MCU, memang tidak layak Mordo hadir di kursi ini. Tapi untuk kasusnya di film Doctor Strange yang kedua, bisa saja Mordo ini adalah varian yang jauh lebih jago dan juga mewakili para penyihir daripada Doctor Strange itu sendiri. Karena memang kita yakin bahwa di antara meja ini tidak ada varian dari Doctor Strange. Dan juga ingat, konsep dari tim Illuminati adalah mewakili masing-masing kelompok superhero. Doctor Strange di sini menjadi orang yang mengacaukan multiverse dan dia juga harus bersinggungan dengan variannya sendiri. Maka cukup masuk akal perwakilan dari Sorcerer Supreme di tim Illuminati akan kosong tanpa Doctor Strange. Dan orang yang paling tepat menggantikannya tentu saja seorang Mordo. Bahkan Mordo juga terlihat melakukan pertarungan dengan Doctor Strange di tempat di mana Doctor Strange ditahan. Jadi besar kemungkinan kalau Mordo sudah menjadi bagian dari tim Illuminati itu sendiri. Di dalam sebuah potongan dialog, dia juga mengingatkan ke Doctor Strange bahwa Mordo mengatakan bahwa yang mengacaukan realitas itu akan mendapatkan hukuman. Ini seperti momen callback di adegan film Doctor Strange yang pertama. Di situ Mordo memilih pergi karena tidak setuju dengan keputusan dari Doctor Strange yang menggunakan Time Stone. Pertanyaan kita adalah, mungkinkah dia ini adalah Mordo yang sama? Bisa saja Mordo yang melakukan perjalanan waktu lalu akhirnya menemukan multiverse lebih awal. Atau memang ini adalah varian dari Mordo saja yang juga menemui varian dari Doctor Strange yang mirip-mirip kelakuannya seperti Doctor Strange utama seperti yang kita kenal saat ini. Di anggota yang keempat yang sering dibicarakan juga adalah sosok yang membawa pedang di punggungnya. Di Marvel sendiri ada banyak sekali karakter superhero yang menggunakan pedang. Salah satu yang paling banyak diprediksi oleh para fans adalah Balder the Brave. Karakter Balder the Brave ini merupakan saudara tiri dari Thor di cerita originalnya.
Tapi sekarang mari kita berteori dengan yang jauh lebih nakal lagi guys. Bagaimana kalau orang yang membawa pedang itu adalah Blade? Sepertinya karakter ini cocok sekali menjadi anggota tim Illuminati di MCU. Yang pertama, genre di film ini adalah genre horor, sementara Blade adalah karakter Marvel yang lekat dengan genre horor. Apalagi ada penampakan zombie dalam trailer ini, ada nightmare yang disinggung juga, dan akan ada banyak makhluk mistis yang kemungkinan muncul. Selain penyihir, Blade adalah karakter yang tepat menghadapi situasi mistis di multiverse ini. Tapi itu adalah teori nakal ataupun teori liar kita saja guys. Yang jelas untuk sekarang dengan dikonfirmasinya salah satu aktor terkenal memerankan Balder the Brave, maka kemungkinan besar Balder the Brave lah yang akan muncul di antara tim Illuminati ini. Sekarang mari kita beranjak ke tim kelima dari tim Illuminati ini, dia adalah seorang Kapten Carter. Poster terbaru dari Doctor Strange in the Multiverse of Madness memberikan detail yang sangat menarik. Salah satunya adalah potongan gambar shield yang diyakini fans itu adalah milik dari Kapten Carter dari universe What If. Kita semua melihat ada detail adegan dari What If yang sepertinya terjadi juga di MCU. Maka, kehadiran dari Kapten Carter pun cukup tepat untuk kita teorikan. Selain dari kekuatan dari serum Super Soldier-nya, Illuminati juga membutuhkan hal lain dari seorang Kapten Carter. Yang pertama, dia adalah sosok yang setia pada misinya. Kapten Carter juga karakter yang sangat concern dengan kemanusiaan dan juga keselamatan dunia. Keberadaan Kapten Carter di tim ini akan membuat tim Illuminati semakin berwarna, dan juga tentunya menggantikan Kapten Amerika. Sekarang sampailah kita ke anggota yang keenam ataupun yang terakhir, tentu saja dia adalah seorang Profesor X. Ya, kalau karakter ini sepertinya sudah sangat jelas akan muncul di film Doctor Strange yang kedua nanti. Meski tidak ditampilkan wajahnya, penonton sudah bisa memastikan bahwa orang yang berhadapan dengan Doctor Strange di trailer tersebut adalah Profesor X dari suaranya saja. Selain sebagai member original, keberadaan Profesor X sangat dibutuhkan dalam urusan multiverse. Ia bahkan juga memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu kekuatan dari pikiran. Profesor X sendiri di film ini sudah mampu merasakan pikiran manusia di universe lain. Ia mungkin bisa saja mengendalikan kekuatan pikirannya dalam cakupan multiverse. Well, selain karakter-karakter tersebut, tentu masih banyak lagi kemungkinan karakter lain yang bisa saja mengisi kursi Illuminati dengan cara yang tidak terduga-duga. Kalau kalian semuanya punya teori lain dan juga punya karakter yang lebih pantas untuk menjadi tim Illuminati, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Oke guys, sampai di sini dulu video tentang asal-usul dari tim Illuminati. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.